Kita kaum muslimin tidak ada jalan, tidak ada tawar-menawar, harus memilih pemimpin yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, yang bertakwa kepadanya, yang jujur, yang adil, yang menepati janji, dan siap untuk betul-betul menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolak pemimpin yang kafir, baik secara terang-terangan atau pemimpin yang membungkus diri dengan pakaian Islam, tapi dia seorang munafik. Kita hati-hati terhadap orang-orang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa la tasrifna ya rabbana an mardatik wa saddid alsinatana wa thabbit aqdamana warzuqna as-sabra ala tablighi da'watik wa tahammuli mu'anatihi wa masyaqqatihi warzuqna husnal hitam wahsyurna fi zumrati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, demikian pula kesejahteraan senantiasa mengiringi kita semua, anak bangsa kita, dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar berjalan dalam keridhaannya hingga kita mengakhiri amanat hidup kita ini yang berat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam rahmatnya bersama para kekasihnya, dari para nabinya, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita dengan keimanan, dan orang-orang yang hidup bersama kita dari saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat maupun yang hidup di masa yang akan datang. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kebencian yang dapat merusak amal kita, membelokkan kita dari kebenaran. Kalau seandainya harus ada kebencian dalam hati kita, maka yang kita benci segala hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah, segala hal yang mendatangkan penderitaan bagi bangsa, rakyat, dan negara. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu pemerintahan demokrasi, baik demokrasi liberal, baik itu demokrasi terpimpin atau demokrasi Pancasila, adalah pemerintahan dalam menjalankan, mengemudikan pemerintahannya mengacu kepada hukum-hukum undang-undang yang bersumber dari rakyat. Rakyat mengangkat pemimpin sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Calon pemimpin yang ditentukan juga sesuai dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang bersumber dari rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi, seorang yang berakal sempurna, seorang yang berpengetahuan dengan seorang yang tidak berpengetahuan dan berakal, suaranya dihitung sama dan tidak berbeda. Maka dengan sendirinya hadirin sekalian, dalam memilih calon pemimpin
yang dikembalikan kepada rakyat. Dengan sendirinya hadirin sekalian, tidak ada batasan-batasan yang membatasi seseorang untuk naik sebagai seorang pemimpin, baik ditinjau dari agamanya, ditinjau juga dari latar belakangnya. Apabila dia mendapatkan dukungan dari satu partai atau dari khalayak ramai, dia akan naik. Walaupun orang tersebut apabila dilihat dari sisi agamanya bukan seorang yang layak untuk menjadi pemimpin. Atau bahkan dia mempunyai lembaran hitam pada masa lampaunya. Asal mendapatkan dukungan dari partai yang cukup kuat. Asal mendapatkan dukungan dari rakyat melalui pencitraan yang mereka bangun, maka dia dengan mudah akan naik. Walaupun sebetulnya bukan merupakan orang yang terbaik, bukan orang yang cakap, di tengah-tengah masyarakat beriman, seorang pemimpin betul-betul harus seorang pemimpin yang beriman. Agar pada saat dia mengemudikan pemerintahan, di mana sebagai seorang yang beriman, dia mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada prinsip-prinsip, dasar-dasar dan pokok syariat. Sedangkan bermusyawarah bukan bermusyawarah untuk menetapkan dasar-dasar dan pokok-pokok syariat dan hukum, tapi bermusyawarah bagaimana bersama-sama mereka dapat bekerja sama menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang diciptakan Allah dan menerima anugerah yang begitu besar dari Allah dan menduduki kedudukan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi dengan bermusyawarah, dengan bekerja sama. Mereka bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah. Ini yang seharusnya dilakukan. Tapi dalam pemerintahan demokrasi tidak ada keharusan. Seorang pemimpin bagi masyarakat yang beriman harus orang yang beriman. Karena hukum bersumber dari rakyat yang memilih calon wakil rakyat mereka. Begitu terpilih di tengah-tengah demokrasi atau negara demokrasi, maka hadirin sekalian, mereka dapat menetapkan hukum-hukum, undang-undang, peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka bersepakat untuk mengesahkan LGBT, dengan sendirinya LGBT itu sah di mata hukum, di mata pemerintahan demokrasi, walaupun di mata Allah merupakan perbuatan yang dimurkai Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan azabnya berulang kali pada mereka-mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Begitu pula prostitusi. Bila DPR mengesahkan hal tersebut, lalu pelaksana undang-undang negara melakukan, maka dengan sendirinya itu dapat berjalan walaupun di mata agama prostitusi merupakan perbuatan yang dapat mengundang azab dan mengotori kehidupan manusia. Islam memerangi prostitusi karena wanita-wanita yang bekerja dalam pekerjaan ini betul-betul wanita yang mengalami nasib, yang nelangsa, sengsara. Mereka betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa di mana kehormatan mereka yang terinjak-injak. Mereka harus melayani nafsu buas kaum pria yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Ini perbuatan yang betul-betul hina, perbuatan yang mencederai kehormatan kaum wanita. Seharusnya mereka bukan ditempatkan, dilokalisasikan sebagai tempat-tempat hiburan untuk menghibur kaum pria, walaupun mereka telah berkeluarga, walaupun mereka telah memiliki anak. Ternyata pria-pria ini yang telah berkeluarga, yang telah memiliki pasangan hidup, mereka menyalurkan syahwat mereka di tempat-tempat yang diharamkan Allah dengan mencederai kehormatan sesama saudari mereka. Tidak memiliki rasa rahmat. Ini perbuatan yang betul-betul diharamkan dalam agama yang melakukan orang-orang yang tidak memiliki rahmat di hatinya. Seharusnya wanita ini diberikan pekerjaan yang layak, dibantu untuk menikah dengan pria-pria yang dapat menjaga kehormatan mereka. Tapi dalam pemerintahan demokrasi, apabila mereka mengesahkan prostitusi,
juga melakukan lokalisasi, kemudian memungut pajak dari penderitaan dan kehinaan sebagian anak-anak bangsa mereka, itu sah-sah saja. Begitu juga membangun perusahaan-perusahaan miras, menjual belikannya secara umum dengan merusak akal anak-anak kita, menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan keji, karena minuman keras merupakan pangkal dari segala bencana. Pertumpahan darah, kebencian, permusuhan, demikian pula perbuatan-perbuatan yang rendah. Tapi kalau pemerintahan demokrasi mengesahkan, walaupun di mata agama, di mata Allah pencipta kita semua, pencipta seluruh alam raya, merupakan perbuatan yang harus diperangi, pemerintahan demokrasi kalau mengesahkan, dengan sendirinya hadirin sekalian, orang tidak dapat mengatakan tidak. Nah, selama ini banyak perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang tidak benar. Demikian pula berbagai macam menu sajian yang disajikan di televisi kita, di media kita. Disajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Disajikan hadirin sekalian dengan begitu liar, merusak kehormatan bangsa kita, merusak anak-anak kita, sinetron-sinetron yang tidak mendidik. Begitu pula hadirin sekalian, film-film yang merusak mental anak-anak kita, menghilangkan harapan hari depan mereka. Dibiarkan. Kalau seandainya kita menentang, mereka mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Berkaitan dengan LGBT juga, Indonesia negara demokrasi. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapat mereka, begitu pula kehendak mereka. Ini hadirin sekalian dalil-dalil yang mereka ajukan. Dalam Islam, Islam menghargai musyawarah, menghargai kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Orang mengekspresikan pendapat, mengajukan argumentasinya, dihadapi dengan dada terbuka, melalui dialog yang baik. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum-hukum Allah, syariat dari Sang Pencipta yang menciptakan langit, bumi, dan kita semua, maka tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Orang-orang yang beriman di negeri kita, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mengaku beriman kepada Allah, maka di samping mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya, yang mengharuskan mereka berpegang teguh pada tali Allah, maka dalam hal ini tidak ada tawar-menawar. Berkaitan dengan syariat Allah, telah final, setiap orang yang mengaku beriman wajib untuk tunduk mengikutinya, kalau tidak termasuk dari orang yang ingkar kepada Allah. Tapi di wilayah yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, katakan di Bali, seandainya pemerintah, orang-orang Hindu ingin, katakan mencalonkan seorang Hindu sebagai pemimpin mereka, itu merupakan hal-hal yang wajar. Rakyat mayoritas beragama Hindu atau beragama Buddha atau beragama Kristen, mereka yang mengangkat orang yang seagama dengan mereka, wajar. Tapi kalau kita dipaksakan menerima pemimpin yang tidak seagama dengan kita, yang tidak punya loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, mereka dapat melakukan banyak hal di tengah-tengah pemerintahan demokrasi ini. Apalagi kita tahu bahwasannya DPR kita maupun DPRD kita kontrol terhadap pemerintahan begitu lemah. Anggota DPR kita banyak yang bermain-main. Bahkan dalam mengesahkan hukum juga tidak memperdulikan kepentingan rakyat banyak. Kerjasama dengan para konglomerat, dengan pejabat-pejabat, ini mengakibatkan rakyat yang menjadi korban. Nah, yang kita inginkan keadilan, yang kita inginkan hak-hak kita sebagai umat Islam betul-betul hadirin sekalian dapat terpenuhi tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, apabila yang terpilih orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang jujur amanat menegakkan keadilan, maka yang akan merasakan rahmatnya bukan hanya kaum muslimin, tapi orang di luar Islam, saya jamin mereka betul-betul akan menikmati hak-hak mereka secara penuh. Mereka dapat mengekspresikan pendapat mereka, dapat betul-betul menjamin hak-hak mereka, usaha mereka, dengan syarat mereka tidak melakukan usaha-usaha dengan cara-cara yang merugikan rakyat banyak. Berkolusi dengan pejabat,
atau mereka berusaha dengan mengedarkan narkoba, minuman keras, prostitusi, ini perbuatan yang wajib kita perangi bersama karena merusak, mencederai kehormatan bangsa kita. Jadi Islam bukan pemerintahan demokrasi. Karena demokrasi pemerintahan yang kembali kepada rakyat, dari rakyat kepada rakyat. Tapi kalau pemerintahan dalam Islam dari Allah kepada makhluknya, dari Allah sang pencipta kepada makhluknya, dari Allah yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha pengasih penyayang kepada makhluknya yang membutuhkan rahmat, kasih sayang dan bimbingan serta petunjuk Allah. Tapi juga perlu kita ingatkan, kita tidak ingin sama sekali menerima orang-orang yang mempergunakan agama, simbol-simbol agama, atribut agama, juga ayat-ayat Allah untuk kepentingan mereka, kepentingan kelompok, golongan, dan sekte atau etnik. Ya, kita inginkan kita semua kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, menerima apa yang datang dari Allah, bukan kita memanfaatkan atau mempergunakan atau menunggangi ayat-ayat Allah dan simbol agama untuk kepentingan. Benar, demokrasi Pancasila. Yang saya tanyakan, rakyat di negeri kita mayoritas apa agamanya? Bukankah dia terikat dengan rukun-rukun iman dan rukun Islam? Agama bukan hanya mengajarkan salat, agama mengajarkan kita hidup secara benar. Oleh karena itu, di tengah-tengah pemerintahan demokrasi ini yang memberikan kebebasan secara luas dan mengambil sumber hukumnya dari rakyat, coba bayangkan apabila wakil-wakil rakyat kita bukan orang yang beriman. Apabila pemimpin kita, baik itu wali kota, gubernur, sampai kepala negara dan wakil presiden bukan dari orang yang beriman. Di tengah-tengah pemerintahan demokrasi, mereka dapat menetapkan apa yang mereka ingin tetapkan, dapat menghapuskan apa yang mereka ingin hapuskan. Apalagi kita tahu bagaimana kerapuhan dari penegak-penegak hukum kita. Kita jumpai juga di KPK kita hari ini sekalian, bagaimana mereka melakukan standar ganda. Standar ganda yang mereka lakukan ini harus betul-betul disisihkan. Seharusnya yang duduk di KPK orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih, yang tidak punya rapor hitam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, kita di tengah mayoritas yang beragama Islam, seharusnya yang duduk di KPK orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Kalau mereka berdalih ini pemerintahan demokrasi, betul. Anda boleh berdalih dengan pemerintahan demokrasi, tapi sebagai fakta yang tidak dapat dielakkan, mayoritas penduduk Indonesia, apalagi DKI, beragama Islam, hargailah keimanan, keislaman kami. Jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan instabilitas dalam negeri. Tapi kita ingatkan kepada para ulama, pada para kiai, para ustadz dan para habaib, hendaklah dalam menyampaikan dakwahnya dengan cara yang santun, dengan penuh hikmah, memaparkan argumentasi, dan menjelaskan akibat-akibat buruk yang akan ditimbulkan akibat dari ketidakadilan yang ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu kita menginginkan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Memperlakukan rakyatnya dengan penuh keadilan, apapun agama mereka, apapun latar belakang etnik mereka. Kaya miskin sama. Jangan para pejabat kita atau wakil rakyat kita bekerja sama dengan konglomerat hitam yang berusaha dengan cara merugikan rakyat, merampas tanah-tanah mereka, menguasai hak milik mereka. Begitu pula hari ini sekalian melakukan monopoli, mendirikan pusat-pusat perbelanjaan yang mematikan perekonomian rakyat. Mereka mengoleksi mobil-mobil mewah yang begitu banyak. Mereka menguasai jalan-jalan sedangkan rakyat di tengah-tengah panas terik, keringat, mereka harus berkendaraan umum sampai kepada pekerjaan mereka dalam waktu yang begitu lama. Oleh karena itu kita inginkan pada saat pagi hari, jam kerja, jam sekolah, mobil pribadi semua dihentikan. Yang berangkat masuk ke tengah-tengah kota, ke sekolah, kendaraan-kendaraan umum yang baik yang disiapkan oleh pemerintah. Baik bus-bus, demikian pula kereta-kereta, berangkat semua mengantarkan orang yang sekolah dan bekerja, mobil pribadi diparkir di rumah mereka. Begitu pula anggota DPR, agar tidak ada yang bolos dari mereka berjuang untuk kepentingan rakyat, shuttle bus disiapkan dari tempat kediaman resmi mereka menuju ke DPR. Begitu pula para menteri, disiapkan shuttle bus, bukan mobil-mobil pribadi,
yang menggunakan uang negara tapi kerja mereka tidak baik, shuttle bus disiapkan dari tempat kediaman mereka menuju tempat pekerjaan mereka. Kalau ada tugas-tugas kalian menggunakan mobil-mobil yang betul-betul hadirin sekalian mengawal mereka, mengantarkan mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang serius mereka lakukan. Kalau seandainya hal ini dilakukan, insya Allah efektivitas waktu kita, pekerjaan kita akan luar biasa. Berangkat menuju pekerjaan 1/4 jam, setengah jam sampai di tujuan. Setelah jam-jam sibuk baru mobil pribadi keluar. Pulang kerja, begitu juga. Mobil-mobil pribadi semua disimpan di garasi masing-masing, kendaraan-kendaraan umum yang rapih, yang bersih, mengantarkan orang kembali ke rumah mereka. Agar tidak menghambur-hamburkan bahan bakar. Agar tidak membuat rakyat semakin menderita, sudah miskin, sudah jauh tinggalnya, mereka harus merasakan penderitaan. Oleh karena itu kita menginginkan gubernur yang akan datang, gubernur yang betul-betul jujur, adil. Tidak bekerja sama dengan konglomerat hitam. Kalau perlu menggunakan tangan besi untuk menghajar mereka yang merugikan rakyat. Begitu juga pejabat-pejabat yang korup wajib untuk disingkirkan. Gubernur yang betul-betul berasal dari rakyat, yang tahu penderitaan rakyat, yang tidak punya rapor hitam, yang tidak punya lembaran-lembaran merah, yang pernah mencederai kehormatan mereka. Dipilih tidak harus dari partai, kalaupun dari luar partai, karena partai ini sudah syarat dengan kepentingan. Di mana yang duduk di partai pada umumnya berpikir untuk kepentingan mereka masing-masing, kalau perlu angkat dari luar partai. Dipilih oleh rakyat kalau sampai dia melakukan pengkhianatan, terbukti, kalau perlu hadirin sekalian digantung di tengah-tengah Monas sebagai pelajaran bagi yang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa yang mempermalukan kita umat Islam. Mengaku sebagai orang Islam tidak jujur, khianat, tidak amanat, berbohong, tidak menepati janji. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang menimbulkan petaka, lebih baik dibersihkan sebagai peringatan agar menimbulkan efek jera bagi yang lain. Begitu juga anggota DPR, harus ada kontrol pada anggota DPR kita. Kalau terbukti anggota DPR kita, DPRD kita yang tidak menjalankan tugasnya, orang-orang seperti ini harus di-recall. Bahkan harus diminta pertanggungjawabannya. Dan partai yang memilihnya seharusnya dituntut oleh mereka yang memilih sebagai anggota partai. Bukan dibiarkan begitu saja mereka berbuat sesuka hati mereka. Indonesia rakyatnya, rakyat yang merdeka, bukan bangsa budak. Oleh karena itu kita kerjasama dengan pihak asing pun harus kerjasama yang adil. Kerjasama dengan Saudi bukan berarti membiarkan kita justru dipermainkan oleh Saudi Arabia dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan uang yang masuk ke negeri kita, menimbulkan fitnah, pertentangan, perpecahan. Begitu pula bekerja sama dengan Iran, kerjasama yang adil. Saling menguntungkan, tapi bukan untuk menciptakan instabilitas, membagi umat sebahagiannya kepada rakyat yang pro-Saudi, sebahagian pro-Iran, tidak. Rakyat Indonesia, rakyat yang merdeka. Ya, rakyat yang dapat mengatur pemerintahannya sesuai dengan kepentingan mereka, bukan di bawah doktrin-doktrin asing, baik Amerikanya, Zionisnya, begitu pula Cinanya, Irannya, maupun Saudi Arabianya. Kita lebih tahu apa yang kembali kemaslahatan bagi kita. Maka mereka yang menciptakan instabilitas, menimbulkan teror, menimbulkan pertentangan, permusuhan, hukum seharusnya menindak mereka dengan tegas. Siapapun mereka, mau dari kalangan Saudinya, dari kalangan Irannya, siapa saja yang menimbulkan instabilitas, yang mencederai kehormatan orang lain, harus dihukum, ditindak seberat-beratnya agar negeri kita menjadi negara yang betul-betul aman. Jangan kekayaan negeri kita, potensi bangsa kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing atau kepentingan-kepentingan sebagian orang yang meraup keuntungan di negeri kita. Kita ingin MUI kita netral. Jangan MUI kita diduduki oleh kalangan-kalangan yang tidak berakal, yang bermulut kotor, yang tidak sama sekali peduli terhadap nasib umat. Hanya dengan gampang dari Menara Gading mengeluarkan fatwa-fatwa, pernyataan-pernyataan yang tidak membangun kerukunan beragama di antara umat Islam. Begitu pula menjaga hak-hak orang di luar Islam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam yang mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut dari kita untuk tunduk berserah diri kepada Allah sebagaimana langit, bumi, termasuk tubuh kita. Sistem pada tubuh kita dari mulai kepala negara, wakil presiden,
menteri-menteri sebagai pembantu, demikian pula anggota DPR, DPRD-nya, sampai ke bawah semua mereka juga berhutang bergantung pada Allah. Oleh karena itu jangan coba-coba menentang hukum Allah. Kalau Anda coba-coba menentang hukum Allah, berarti Anda juga akan menentang apa yang Allah tetapkan pada diri Anda, dan siap-siaplah azab kemurkaan Allah akan datang pada kalian. Bermusyawarah, memusyawarahkan apa yang terbaik untuk bangsa kita, ahlan wa sahlan, diterima dalam agama karena Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah. Tapi bermusyawarah bukan menggantikan syariat Allah pencipta kita dengan hukum-hukum buatan manusia untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Oleh karena itu kita menolak LGBT, menolak prostitusi, menolak narkoba, menolak miras, menolak pergaulan bebas, menolak sajian-sajian tayangan televisi yang merusak, yang menghilangkan akal kita, yang menjerumuskan bangsa ke dalam kemaksiatan. Kita menolak ketidakadilan, menolak korupsi. Dari manapun datangnya, baik dari kalangan Islam maupun di luar Islam, para koruptor harus dihukum dengan seberat-beratnya. Itu yang harus dilakukan hingga kehormatan kita kembali. Jangan kita karena menerima bantuan dari Saudi merelakan diri kita menjadi budak hina bagi mereka. Ataupun terhadap Iran, ataupun terhadap Amerika. Terhadap negara manapun kita harus tunjukkan bagaimana kemampuan kita untuk berdiri sendiri. Membangun bangsa kita, mengelola negeri kita sesuai dengan kepentingan rakyat bersama. Oleh karena itu orang-orang di luar Islam tidak perlu khawatir kalau pemimpin-pemimpin Islam tampil. Bukan kalangan sektarian. Pemimpin Islam yang mengikuti Al-Quran, mereka akan hidup dalam suasana yang terjaga dan terlindung. Mudah-mudahan kaum muslimin dapat menyadari hal ini. Mereka meninggalkan Allah, meninggalkan Al-Quran dan Rasulnya. Mereka akan tersisih sebagaimana yang kita jumpai saat ini. Atau mempergunakan agama Allah untuk kepentingan kelompok, golongan, atau etnik. Ini akan merusak bangsa mereka. Seperti yang kita jumpai Saudi Arabia, negara Teluk, atau negara-negara yang mempergunakan agama untuk kepentingan-kepentingan kelompok mereka dan golongan-golongan mereka. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dengan tegas Allah tidak menerima dari kita kecuali dikala kita berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan perpecahan yang terjadi antara umat manusia bukan dalam kebodohan, tapi setelah mereka tahu, tapi mereka menolak hukum Allah karena hukum Allah nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Pejabat-pejabat yang korup mana mungkin akan menerima hukum Allah yang menegakkan keadilan. Begitu pula anggota DPR yang korup mana mungkin akan menerima. Ulama-ulama yang khianat, yang bekerja sama dengan kezaliman mana mungkin akan menerima hukum Allah. Mereka akan berusaha untuk mencari jalan tidak mengikuti hukum Allah. Yang menjadi korban rakyat, mereka beranggapan bahwa mereka menderita karena Islam, padahal bukan Islam yang membuat mereka menderita, tapi karena Islam ditinggalkan, Islam yang ditunggangi sebagai kendaraan yang mendatangkan kerugian bagi mereka. Jadi Allah tidak akan menerima dari kita kecuali keislaman dengan tulus kepada Allah. Sebagaimana langit bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa-siapa yang menolak hal ini, membangkang setelah dia tahu, maka dia termasuk dari orang-orang yang ingkar. Dan para nabi, para rasul menyampaikan hal ini berulang kali. Mereka tidak memaksa. Kalau mereka tidak diikuti, tugas mereka hanya menyampaikan. Kalau mereka diperangi, Allah yang akan membinasakan mereka. Oleh karena tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan pasti akan berbenturan dengan kepentingan orang-orang yang zalim dan tidak menyukai kebenaran karena bertentangan dengan kepentingan dan keuntungan mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan pada ayat berikut ini, yaitu ayat 21, Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat Allah begitu banyak di langit, di bumi, termasuk dalam diri Anda semua, wahai para pemimpin, wahai para wakil rakyat, wahai para ulama, termasuk diri saya sendiri. Jantung kita, hati kita, ginjal kita, limpah kita, pankreas kita, pencernaan kita, seluruh diri kita adalah ayat-ayat Allah.
Bukan kita yang mengemudikan semua ini. Kita hanya menikmati fasilitas yang Allah berikan pada kita. Bahkan sering kita menyalahgunakannya untuk mengikuti hawa nafsu kita. Maka mereka yang ingkar kepada ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Bahkan mereka membunuh para nabi tanpa dasar kebenaran. Karena para nabi menyampaikan amanat dari Allah. Bukan amanat partai, bukan amanat etnik, bukan amanat kelompok, tapi amanat dari Allah. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka membunuh orang-orang yang menganjurkan, mengajak untuk menegakkan keadilan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira pada mereka yang membunuh orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka dengan azab yang maha pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang amal-amal usaha mereka hancur berguguran, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walaupun Anda salat, berumrah, berhaji, tapi kalau Anda menentang ayat Allah, mengingkari hukum-hukum Allah, amal yang Anda lakukan semua sia-sia berguguran. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan menjumpai penolong-penolong yang kuasa untuk menolong mereka. Siapa yang kuasa untuk menolong mereka di hadapan Allah, sedangkan mereka berkedudukan sebagai musuh-musuh Allah? Para nabi, para rasul tak akan kuasa untuk menyelamatkan mereka. Lalu setelah itu Allah melanjutkan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatin wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah bertanya kepada Rasulnya, bertanya kepada setiap orang dari kita, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kau tidak melihat kepada mereka yang diberikan bahagian dari Alkitab? Ini mengisyaratkan kepada orang Yahudi Nasrani yang menerima kitab Taurat dan Injil. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apa kau tidak melihat pada mereka yang diberikan bahagian dari Alkitab? Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Mereka diajak kembali kepada kitab Allah agar memberikan keputusan di antara mereka. Thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebagian kalangan dari mereka berpaling daripadanya sambil melenggoskan wajah mereka. Sebahagian dari mereka, bahkan sebahagian besar dari mereka berpaling, enggan untuk menyambut dan mengikuti hukum Allah yang Allah turunkan dalam kitab. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Hal itu disebabkan karena mereka beranggapan bahwa kami tidak akan terkena api neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Karena kami merupakan hamba-hamba kesayangan Allah. Bahkan mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kami kekasih anak-anak Allah dan kesayangan Allah. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh amal-amal kebohongan yang mereka buat, kebohongan yang mereka ada-adakan, riwayat-riwayat palsu yang mereka sebarluaskan, akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Mereka beranggapan pertama tidak akan terkena azab kecuali hanya beberapa hari saja karena mereka merupakan anak-anak kesayangan Allah. Akibat dari kebohongan yang mereka buat, akhirnya mereka terjerumus dalam kesesatan. Kalau dulu ini terjadi pada para ahli kitab, sekarang terjadi pada kita semua, orang-orang Islam. Kita juga merupakan ahli kitab yang menerima kitab terakhir. Kalangan pejabat-pejabat dan konglomerat kita, yang penting mereka sholat,
puasa, adapun korupsi, melakukan tindakan kolusi, apalagi kalau mereka korupsi untuk perjuangan, mereka akan selamat di hari kemudian nanti. Mereka beranggapan apa yang mereka lakukan adalah perjuangan. Mereka korupsi kemudian memberangkatkan keluarga mereka, teman mereka pergi umrah, pergi haji. Mereka beranggapan semua akan dapat keselamatan di hari kemudian nanti. Begitu pula ada sebahagian orang melakukan dosa-dosa besar. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan kaum Sodom, kaum Lut. Bahkan menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan yang penting tidak melakukan perbuatan bid'ah. Dosa-dosa besar bahkan bekerja sama dengan orang kafir merupakan satu hal yang biasa. Yang penting jangan lakukan bid'ah. Kalau kamu lakukan bid'ah, maka kamu akan celaka di hari kemudian nanti. Ajaib agama Allah, seperti adonan mereka bentuk sesuka mereka mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang zikir, yang ibadah, yang melakukan seremoni, tidak suka dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyukai hukum Allah, tidak tunduk pada hukum Allah, bahkan kewajiban-kewajiban Allah yang diwajibkan atas mereka, mereka tidak lakukan. Ini penyakit merajalela akibat kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh syaitan dan kaki tangannya, baik di kalangan Ahlus Sunnah maupun di kalangan Syiah. Ketahuilah, Al-Quran Allah jadikan kelak sebagai mizan, sebagai neraca. Yang sesuai dengan Quran selamat, yang tidak sesuai dengan Quran, apapun golongannya tidak akan selamat di hari kemudian. Jadi kebohongan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Cukup asal kita memperingati Maulid setiap tahun, cinta pada Rasul, kita berkunjung berziarah kepada para wali, kita akan selamat. Mereka yang memberikan syafaat bagi kita. Padahal agama Allah mereka tidak laksanakan, dalam usaha mereka melakukan kezaliman. Persis seperti mereka yang mengatakan asal kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru penyelamat kita akan selamat. Padahal Al-Masih menyampaikan risalah Allah. Para nabi menyampaikan risalah Allah. Para wali juga mengajak orang kembali kepada Allah. Sekarang berbalik, justru mereka bukan mengajak kepada Allah, justru mereka mengajak kepada para makhluk. Mereka menyepelekan hukum Allah. Mereka tidak menghargai kebesaran dan keagungan Tuhan mereka. Nah, kita baca kembali ayat 24. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Apa kau tidak melihat kepada mereka yang diberikan bahagian dari Alkitab? Mereka diajak untuk kembali kepada kitab Allah untuk memberikan keputusan di antara mereka. Tapi ternyata sekelompok dari mereka berbalik, menolak untuk menerima hukum Allah. Wa hum mu'ridun, dan mereka dalam keadaan berpaling. Apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti ini? Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yang menyebabkan mereka berani melakukan semua ini karena mereka beranggapan dan berkata bahwa api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kebohongan-kebohongan yang mereka adakan, yang mereka sebarluaskan, akhirnya menipu mereka, memperdayakan mereka, menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Bagaimana nanti di saat kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan pada hari tersebut? Bagaimana nanti di saat kami mengumpulkan mereka pada satu hari di mana tidak terdapat keraguan pada hari tersebut, dikala manusia berdiri di hadapan Allah untuk menghadapi pengadilan. Jangan kita lihat Indonesia sebagai negara yang terpisah yang menerapkan demokrasi Pancasila. Tapi ingat, Indonesia bahagian dari alam raya yang merupakan wilayah kekuasaan Allah yang tak dapat dielakkan. Kalau kita membaca firman Allah dalam surat An-Nisa pada ayat 44, Allah berfirman, Alam tar ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillus sabil. Apa engkau tidak melihat kepada mereka yang diberikan bahagian dari Alkitab? Mereka bukan menerima Alkitab mengikutinya, justru mereka membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk Allah. Wa yuriduna an tadhillus sabil, dan mereka menginginkan agar kalian tersesat dari jalan Allah.
Bayangkan petunjuk dari Allah Tuhan mereka, pencipta mereka yang menurunkan hujan bagi mereka, yang melimpahkan rahmatnya bagi mereka. Mereka tolak, mereka justru membeli kesesatan. Dan menginginkan agar kita semua tersesat dari jalan Allah. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Dan cukup Allah sebagai wali kita, dan cukup Allah sebagai penolong kita. Kemudian kita lihat pada ayat 51 dari surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apa kamu tidak melihat kepada mereka-mereka yang diberikan bahagian dari Alkitab? Mereka beriman. Mereka beriman kepada Al-Jibti wa Taghut, merupakan gambaran hadirin sekalian, sembahan-sembahan yang diikuti, yang disembah selain dari Allah. Sembahan yang disembah selain dari Allah, ikutan yang diikuti sebagai pengganti Allah adalah Al-Jibt. At-Taghut karena dia mengeluarkan kita dari kebenaran, yang mengeluarkan kita dari batas kebenaran. Apa kalian tidak melihat kepada mereka yang diberikan bahagian dari Alkitab? Yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman kepada al-jibt dan taghut. Itu sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah, ikutan-ikutan yang diikuti dengan meninggalkan Allah. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir itu dibandingkan dengan orang yang beriman, cara hidup mereka lebih lurus dan lebih baik. Jadi apa kalian tidak melihat kepada orang-orang yang diberikan bahagian Alkitab bukan mengikuti kitab Allah, justru mereka mengikuti al-jibti wa taghut, sembahan-sembahan selain dari Allah, ikutan-ikutan yang mereka ikuti dengan meninggalkan Allah, dan mereka berkata bahwa orang-orang kafir lebih baik cara hidup mereka dibandingkan orang-orang yang beriman. Ini ucapan yang diucapkan oleh Huyai bin Akhtab al-Yahudi ketika mengajak orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Ketika orang musyrik bertanya kepada Huyai, mana yang lebih baik, kami apa Muhammad? Dijawab, jalan hidup kalian lebih baik dibandingkan dengan Muhammad. Nah sekarang kita orang-orang Islam beranggapan jalan hidup orang yang kafir lebih baik dari jalan hidupnya orang yang beriman. Saya tidak bandingkan antara cara hidup orang kafir dengan cara hidup orang-orang kafir yang berpakaian Islam. Kalau orang-orang kafir yang berpakaian Islam ini berbahaya luar biasa karena mereka menyembunyikan kekafiran, tapi berpakaian Islam. Mereka berdusta, mereka berkhianat, mereka tidak menepati janji, mereka tidak suka pada hukum Allah. Walaupun mereka mengaku orang Islam, sholat, puasa, haji, mereka orang-orang munafik. Yang Allah katakan, orang-orang yang akan berdiam fid darkil asfali minan nar, di tempat yang paling rendah dari api neraka. Jadi yang saya maksudkan bukan orang Islam model begini, bukan orang beriman seperti orang beriman yang mengikuti kitab Allah, petunjuknya, hidup dengan lurus dan bersih. Kalau mereka mengatakan orang kafir lebih baik dari cara hidup orang yang beriman, ini merupakan hal yang tidak benar. Cuma kecurangan terjadi dalam kias dan analogi. Mereka bukan mengatakan mana yang lebih baik, orang kafir yang adil dengan orang Islam, orang yang beriman yang adil. Tapi mereka melakukan kecurangan mengatakan orang kafir yang adil dengan orang Islam yang zalim, mana yang lebih baik. Ya mereka mengatakan orang kafir yang adil. Itu betul. Kita akui dalam hal ini. Kalau orang kafir yang adil, jujur, bersih dibandingkan dengan orang Islam yang zalim, ya lebih baik orang kafir yang adil. Tapi seharusnya perbandingannya orang kafir yang adil dengan orang muslim yang adil. Kalau tidak sama aja, mana yang lebih manis jadam apa madu. Ini perkataan yang tidak dapat diterima hadirin sekalian. Perumpamaan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu kita kaum muslimin tidak ada jalan, tidak ada tawar-menawar, harus memilih pemimpin yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, yang bertakwa kepadanya, yang jujur, yang adil, yang menepati janji dan siap untuk betul-betul menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita menolak pemimpin yang kafir baik secara terang-terangan atau pemimpin yang membungkus diri dengan pakaian Islam tapi dia seorang munafik. Kita hati-hati terhadap orang-orang seperti ini.
Nah di sini hadirin sekalian, kita lihat bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang kafir lebih baik dari orang-orang yang beriman. Ulaikal ladzina la'anahumullah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan siapa yang dilaknat oleh Allah, engkau tak akan menjumpai seorang pun penolong yang menolong mereka. Oleh karena itu hati-hati kita di tengah-tengah demokrasi Pancasila ini, di mana hukum bersumber dari rakyat. Seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat dapat menetapkan aturan hukum sesuai dengan hati mereka. Kalau yang naik bukan orang yang beriman, yang memiliki loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, akibat yang akan ditimbulkan fatal di belakang hari. Oleh karena itu umat Islam jangan senang di permulaan, tanpa mereka berpikir. Seharusnya mereka sebagai orang Islam, mereka memasak makanan, menu sesuai dengan ketentuan syariat, hingga mereka merasa aman dari halnya makan yang mereka makan. Kalau sekarang mereka main caplok, main makan makanan tanpa memperdulikan hal atau haram, akhirnya barang-barang yang haram masuk dalam tubuh mereka, akhirnya jiwa mereka condong kepada yang haram. Ini yang berbahaya karena orang Islam tidak menjaga kebersihan hidup mereka. Kemudian hadirin sekalian, kita lihat bagaimana kalau umat berselisih dalam Islam, kepada siapa harus kembali. Kita orang Islam kembali kepada referensi yang jelas. Itu yang harusnya kita lakukan. Allah berfirman dalam ayat 59 surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul yang membawa risalah Allah dengan penuh kejujuran dan amanat, tidak menambahkan sesuatu dan tidak mengurangi. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin yang mengurus urusan kalian yang berasal dari kalian sesama orang yang beriman. Bukan orang di luar mengaku beriman tapi dalamnya munafik, khianat, bohong, tidak menepati janji. Tapi orang yang beriman yang perbuatannya sesuai dengan keimanannya. Jadi wa ulil amri minkum bukan sembarangan pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang mengurus urusan kalian sesuai dengan keimanan, keislaman kalian. Oleh karena itu perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dengan satu kata kerja tidak diulangi. Taatilah Allah dan Rasul. Begitu ulul amri, mentaati Allah dan Rasul diulangi kata kerjanya. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Karena Rasul tidak mungkin akan berkhianat, dia merupakan pilihan Allah. Tapi begitu ulul amri, kata kerjanya hadirin sekalian, dihubungkan dengan kata kerja sebelumnya untuk menegaskan bahwa ulul amri wajib ditaati di saat mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya, mereka bukan ulul amri kita. Lihat, kata kerja untuk mentaati Rasul diulangi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Kemudian wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi berkaitan dengan ulul amri, tidak bersifat mandiri. Kata kerjanya mengikuti kata kerja yang sebelumnya. Dan ulul amri, orang-orang yang mengurus urusan kalian yang berasal dari kalangan kalian sama-sama orang yang beriman, yang mempunyai loyalitas yang sama kepada Allah, kepada Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat, berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada Allah, kitabnya. War Rasul, yang mengamalkan Alkitab, yang pribadinya hidupnya tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Farudduhu ilallahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan kepada Allah, kepada Ar-Rasul kalau kalian beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu akan lebih baik bagi kalian dan membawa akibat yang lebih membahagiakan, menguntungkan kalian. Nah, kalau pemimpin yang tidak beriman, mana mungkin mereka akan kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Oleh karena itu, di mana akal kita wahai kaum muslimin? Kalau di Inggris, di Eropa, di Skotlandia, atau di Denmark mereka mengangkat pemimpin yang tidak beriman, itu sesuai dengan akal sehat. Karena mana mungkin mereka mengangkat orang-orang Islam sebagai pemimpin mereka. Di Swiss saja bagaimana masjid-masjid dilarang untuk didirikan, perlakuan diskriminatif terjadi pada mereka.
Jadi tidak perlu heran dalam hal ini. Bahkan peperangan yang berkecamuk di negara Islam akibat dari ulah mereka untuk kepentingan bisnis senjata mereka, untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam, untuk melemahkan orang-orang yang mereka anggap derajatnya lebih rendah dari mereka. Keadilan demokrasi hanya untuk kepentingan mereka. Bahkan kita tahu peperangan dunia kedua disebabkan karena mereka memperebutkan hadirin sekalian wilayah-wilayah jajahan. Siapa dulu yang merusak ratusan juta hektar hutan tropis di Vietnam? Yang menimbulkan peperangan di Korea, yang menimbulkan peperangan di Jerman, menimbulkan peperangan di sekian wilayah dan belahan dunia, meninggalkan korban yang begitu banyak kalau bukan mereka. Siapa yang menciptakan senjata pemungkas massal yang mereka jatuhkan di Hiroshima, Nagasaki, dan lain sebagainya? Dan siapa yang memperjualbelikan senjata mengadu domba rakyat-rakyat yang tidak berdosa dengan memperdaya sebahagian pemerintahan yang rela menjadi kaki tangan mereka? Jadi tidak mungkin kalau orang yang tidak beriman akan kembali kepada Allah, kepada Rasul-Nya dalam mengemudikan pemerintahan. Jadi walaupun Indonesia sebagai pemerintahan demokrasi Pancasila kita hargai. Hal-hal yang benar, yang sejalan dengan hukum Allah kita terima. Yang bertolak belakang dengan hukum Allah, kalau mereka menetapkan LGBT, prostitusi, minuman keras, dan acara-acara yang tidak benar yang merusak bangsa, kita katakan tidak. Kita tidak dibenarkan mentaati seseorang pada saat dia menentang Allah dan Rasul. Hidup kita, mati kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan di hadapan DPR, bukan di hadapan kejaksaan, tapi lebih dulu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita lurus di hadapan Allah, kita tidak akan gentar menghadapi KPK, menghadapi kejaksaan, menghadapi kepolisian, menghadapi siapapun juga. Karena kalau kita benar di mata Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau tubuh kita harus persembahkan, kita persembahkan sesuatu yang akan fana, tapi digantikan dengan yang kekal dan abadi. Tapi kalau kita tidak benar di mata Allah, rusak di hadapan Allah, tak ada seorang pun yang kuasa untuk melindungi kita dari azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kelanjutannya pada ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Apa kau tidak melihat kepada mereka yang mengaku-ngaku bahwasannya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau? Mereka bukan ingin kembali kepada hukum Allah, tapi mereka justru ingin mengambil keputusan dalam berbagai macam urusan mereka kepada taghut. Taghut ini merupakan sembahan ikutan yang diikuti selain dari Allah. Kalau kita mengambil referensi sumber hukum dari selain Allah, berarti kita kembali kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepada taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dalam kesesatan yang amat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila mereka diajak kembali kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, kalau dikatakan pada mereka, mari kita kembali kepada apa yang Allah turunkan dan kembali kepada Ar-Rasul, kamu akan menjumpai orang-orang munafik langsung memalingkan wajah mereka dan pergi dengan sejauh-jauhnya. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Bagaimana nanti apabila mereka terkena azab akibat perbuatan yang mereka lakukan? Kemudian mereka datang kepada kamu wahai Rasulullah dengan melas-melas, bersumpah dengan nama Allah bahwa kami tidak menginginkan kecuali ihsanan, perbuatan baik, wa taufiqa, dan untuk menjaga perdamaian, kerukunan dan persatuan. Kami tidak menjalankan hukum Allah, tujuan kami baik, tujuan kami untuk menjaga kerukunan agar tidak menimbulkan gesekan. Ketahuilah hukum Allah ini sebagaimana telah memelihara langit bumi dengan penuh keseimbangan, memelihara tubuh kita dengan penuh keseimbangan, akan dapat memelihara manusia, masyarakat dan pemerintah dengan penuh keadilan dan keseimbangan.
Di hadapan hukum Allah, baik dia orang Islam, orang kafir, kalau berbuat kezaliman dikenakan hukum, tidak ada bedanya. Yang berbuat kebaikan dari orang di luar Islam akan diberikan juga balasan yang baik. Jadi tidak ada pilih kasih. Kalau ada orang memang menunggangi hukum Islam untuk kepentingan diri kelompoknya, atau menjadikan hukum berbeda-beda di hadapan orang yang dihukum mempergunakan standar ganda, itu bukan dari Islam. Maka wajib bersama-sama kita mengontrol orang-orang yang menjalankan hukum sesuai tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan pakaian ulama, dengan gelar habib, kiai, atau jabatan-jabatan di wilayah-wilayah agama, tapi lihat apa yang mereka perbuat, mereka ucapkan, bukan melihat status mereka maupun kedudukan mereka. Jadi mereka-mereka yang menolak hukum Allah dari kalangan orang-orang munafik, begitu mengalami bencana mereka bilang kami tujuannya baik untuk menjaga kerukunan. Memangnya hukum Allah tidak menjaga kerukunan? Buktinya tubuh kamu bagaimana sistemnya penuh keseimbangan, penuh keharmonian, dari mana semua? Apa kamu yang mengatur? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang diketahui oleh Allah apa yang di hati mereka. Fa'arid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka wahai Rasulullah. Wa'idhum, berikan nasihat kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan barigha, dan katakan pada diri mereka ucapan yang betul-betul masuk, meresap ke dalam hati mereka. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati, dipatuhi dengan seizin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Seandainya mereka ini sewaktu mereka berbuat aniaya terhadap diri mereka, keluar dari kebenaran, berbuat kezaliman, datang kepadamu wahai Rasulullah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, dan kamu juga memohon ampun bagi mereka wahai Rasulullah, niscaya mereka akan menjumpai Allah, menerima taubat mereka, mengampuni dosa mereka, dan mengasihi mereka. Setelah itu Allah bersumpah, fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali demi Tuhanmu mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Tuhanmu mereka tidak beriman, hingga mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim di antara mereka. Pada perselisihan yang berlangsung di tengah-tengah mereka, kemudian mereka tidak merasakan rasa berat di hati mereka atas keputusan yang kau putuskan, atas apa yang diputuskan oleh Allah. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penuh kepasrahan. Jadi orang yang tidak menerima apa yang datang dari Allah, menolak, bahkan ingin menggantikannya dengan yang lain dengan alasan untuk menjaga kebaikan dan kerukunan, mereka orang-orang yang berdusta, dan mereka di mata Allah bukan orang-orang yang beriman. Nah, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus kembali kepada Allah? Mengapa kita harus kembali kepada hukum Allah? Mengapa kita harus tunduk dan berserah diri kepada Allah? Alasannya pada ayat berikut ini, kembali kepada suratul Imran ayat 26, qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, sesungguhnya Allah adalah raja di raja yang menguasai seluruh kerajaan bumi, langit dan isinya, dan penguasa di atas raja-raja yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau ya Allah yang memberikan kekuasaan bagi siapa yang kau kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari siapa-siapa yang kau kehendaki. Karena kaum muslimin berpaling dari hukum Allah, tidak menghiraukan keadilan dan kebenaran, akhirnya Allah tampar wajah mereka, Allah berikan pelajaran buat mereka. Allah naikkan orang yang bukan dari kalangan orang yang beriman memimpin mereka. Jumlah mereka banyak, tapi mereka bagikan buih-buih yang terapung di atas permukaan air. Bagikan daun-daun kering yang terbawa oleh air, tidak memiliki kepribadian, harga diri maupun kehormatan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan merampas dari siapa yang kau kehendaki. Maka siapa yang ingin dijadikan khalifah Allah di atas muka bumi, berimanlah dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard.
kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji bagi orang yang beriman dari kalian mengerjakan amal soleh, tunduk kepada Allah untuk menjadikan mereka khalifah-khalifah di atas muka bumi sebagaimana telah mengangkat orang-orang sebelum mereka. Jadi rahasia di balik kewajiban kita patuh pada Allah, katakanlah wahai Rasulullah dan katakanlah wahai setiap orang yang beriman bahwa engkau ya Allah adalah raja di raja, penguasa seluruh alam semesta dan isinya. Engkau penguasa di atas raja-raja yang berkuasa. Engkau memberikan kekuasaan bagi siapa yang engkau kehendaki dan engkau merampasnya sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu hilangnya kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam dan kemunduran mereka sebagai pelajaran peringatan dari Allah hingga mereka kembali kepada Allah, baru Allah akan mengangkat mereka. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau berjanji bahwa engkau akan memuliakan orang yang beriman. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan bagi Allah, bagi Rasulnya orang yang beriman. Karena kita belum beriman, mana mungkin kita mengharapkan kemuliaan. Kita ini bukan pejuang keadilan, penonton yang hobi asyik menyaksikan drama keadilan yang sedang berlangsung. Kita membenci kezaliman, menyukai keadilan, bahkan kita menangis di saat menyaksikan orang-orang yang terzalimi. Tapi ternyata hari sekarang kita hanya penonton. Penonton drama yang sedang berlangsung, hanya bisa menangis, memberikan komentar, tapi jarang yang siap turun untuk membela keadilan. Semua orang cinta keadilan, tapi yang siap berkorban demi keadilan sedikit. Kebanyakan mereka hanya penonton, sebagai komentator hadirin sekalian, yang tidak turun di tengah-tengah gelanggang. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, demikian pula menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Seluruh kebaikan dalam genggaman kekuasaanmu ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kehendak Allah tegak di atas keadilan kebijaksanaan. Oleh karena tidak pernah Allah berbuat ania. Di saat Allah memberikan kekuasaan atau merampas dari satu kaum, perhatikanlah latar belakang dari sikap perbuatan mereka. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau yang menyisipkan malam ke dalam siang dan menyisipkan siang ke dalam malam. Sebagai akibat dari rotasi bumi di hadapan matahari, tidak ada satupun penguasa di atas muka bumi yang kuasa untuk melakukan hal tersebut. Bergantinya siang dan malam langsung dikemudikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempatkan bumi di hadapan matahari berputar pada sumbunya hingga terjadi perubahan siang dan malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau yang mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Saksikan pohon-pohon pisang di saat dia pergi, selesai menjalankan tugasnya berganti dengan anak-anak yang menggantikan. Kita jumpai kehidupan yang lahir dari yang akan mati. Demikian pula wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan juga yang mati dari yang hidup. Kematian kehidupan merupakan rahasia Allah dan kekuasaannya. Akan tiba saatnya sebagaimana kita hidup, lahir ke dunia ini kita akan meninggalkan dunia. Lalu apa yang kita akan bawa? Harta, kedudukan, kesombongan, kebanggaan, jabatan, atau bintang-bintang yang ada di atas pundak kita. Kalau bintang penghargaan yang diberikan manusia yang tidak sesuai dengan perbuatan kita, kelak akan menjadi kehinaan di hari kemudian nanti. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki bagi siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Oleh karena itu, jangan kita gantungkan hidup kita, harapan kita, rezeki kita pada Saudi. Mengharapkan bantuan Saudi, bantuan negara Teluk, mengharapkan bantuan Iran. Akhirnya kita hidup selalu menjadi orang melarat, menjadi orang yang rendah. Kita di Saudi Arabia dianggap orang-orang Indonesia ini pengemis, orang-orang yang rendah, orang-orang yang diberikan gaji pun tidak sesuai. Saudi bisa mendapatkan gaji sampai ratusan kali lipat dibandingkan orang Indonesia, padahal pekerjaan kita jauh lebih baik dibandingkan mereka. Ini merupakan fakta. Betul-betul merupakan satu pemerintahan yang rasis. Ada sebuah cerita. Seorang non-Saudi mengajar di Libya.
dengan gaji kurang lebih $1.000. Sedangkan pengetahuan, wawasan, pekerjaan yang ditangani dia cukup banyak. Seorang Saudi dengan gaji $20.000, dia hanya mengajar paling 1-2 mata pelajaran. Tidak ada peran sama sekali. Karena ini Saudi punya hak mendapatkan $20.000, yang non-Saudi hanya menerima $1.000. Begitu pula sikap rasis yang dilakukan juga oleh sebahagian etnik. Kita jumpai hadirin sekalian, kalau orang pribumi hanya menerima gaji paling seberapa tidak berarti walaupun dari segi skill punya kemampuan yang lebih. Tapi yang satu etnik dengan mereka menerima gaji yang jauh lebih besar. Di mana keadilan hadirin sekalian? Dalam Islam hal ini tidak dibenarkan sama sekali. Manusia semua di mata Allah sama, hitam, putih, Arab, Jawa, Cina. Oleh karena itu kita berharap, sebagaimana kita memandang orang-orang Tionghoa sebagai saudara kita, di saat mereka membuka lapangan pekerjaan, jangan mereka berlaku pilih kasih. Jangan bersikap diskriminatif, berlaku adillah. Jangan mereka pandang pribumi ini Huana sebagai orang-orang rendah. Begitu pula kepada orang-orang Arab, jangan memandang orang-orang pribumi sebagai orang rendah. Apalagi bagi kita orang-orang Arab, ibu-ibu kita orang Indonesia. Kita memanggil mereka paman dengan kata khal atau paman. Dan kita jumpai, kita bersyukur, alhamdulillah lahir di negeri kita Indonesia yang menyambut kita, dan ibu-ibu yang santun, yang baik dari bangsa Indonesia, dan kemuliaan orang bukan dari etnik maupun sukunya, tapi dari iman, amal soleh dan ketakwaannya. Kita berharap bangsa kita, negeri kita menjadi bangsa yang maju, negeri yang sejahtera, bangsa yang merdeka. Dulu dijajah oleh Belanda dengan penjajahan militer, sekarang kita banyak dijajah oleh sebahagian kalangan orang-orang dari negeri kita sendiri maupun penjajah-penjajah asing yang tidak langsung mempergunakan militer mereka, mempergunakan kaki tangan mereka untuk menguasai kita semua. Semoga kemerdekaan kita betul-betul dapat terwujudkan dengan perjuangan bangsa kita yang menginginkan keadilan, kebenaran, dan ingat sebagai kaum muslimin, mereka hanya dibenarkan di tengah-tengah mayoritas mereka untuk memilih orang yang beriman, bertakwa, adil, jujur, amanat, menepati janji, dan hati-hati dari orang-orang munafik. Bahaya mereka tidak kalah dibandingkan bahaya orang-orang yang jelas-jelasan menyatakan diri mereka tidak beriman. Jadi latar belakang, alasan mengapa kita harus kembali kepada Allah, karena kita beriman dan seluruh alam raya menjadi saksi bahwa Allah raja di raja, penguasa yang memberi, yang menahan, yang menghidupkan, mematikan, dan semua kehidupan kita bergantung pada Allah. Nah, Anda semua para pemimpin, para ulama, para kiai, para anggota DPR, demikian pula rakyat, kalau Anda menerima semua untuk kebaikan kita semua. Kalau tidak, maka kita yang akan menanggung akibat dan kecelakaannya. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, renungan singkat sekilas, bukan merupakan kajian yang mendalam, tapi berharap menggugah hati kita semuanya agar kita kembali kepada Allah, sadar siapa diri kita dan mengenal Tuhan kita. Kita adalah makhluk yang lemah dan bodoh, sedangkan Allah sang pencipta yang maha tahu, yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan kita khalifah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh suburkan kepedulian sosial di dalam diri kita agar kita peduli kepada sesama. Bantu, dukung, layani orang-orang yang berjuang di jalanku mengharapkan ridha. Ada yang menyeru, ada yang menyambut, ada yang mengajak, ada yang bergegas. Dakwah adalah tanggung jawab kita semua.
lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah. Dipancarkan Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur, Bekasi. Masih ada acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin dan atas. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar dari Ustadz lain katanya memilih Ahok itu tidak apa-apa karena hanya memimpin Jakarta DKI saja. Kalau misalnya memimpin dunia atau memimpin Indonesia, presiden baru tidak boleh. Soalnya sudah berkali-kali yang jadi pemimpin orang Islam selalu mengecewakan. Tidak amanah dan janjinya hanya janji saja. Korupsi terus, memberkahi diri. Sepertinya umat Islam itu sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap pemimpin orang Islam. Dari Umi Sifa di Jakarta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan Gubernur Ummu Syifa, rumah tangga, kepala rumah tangganya nggak boleh orang kafir. Kepala rumah tangga harus orang yang beriman. Kecuali kalau ibu rumah tangganya orang yang tidak beriman, itu hak dia untuk memilih orang yang tidak beriman. Tapi dalam rumah tangga, dalam skala kecil, tidak dibenarkan kepala rumah tangga seorang yang tidak beriman. Apalagi sebagai seorang wali kota atau gubernur. Karena gubernur ini bukan hanya mengatur hal-hal yang sepele. Jangkauannya luas di tengah-tengah demokrasi Pancasila. Seorang gubernur yang dipilih oleh rakyat, dia bisa melakukan penetapan terhadap berbagai macam hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah yang tidak sejalan dengan agama kita. Apalagi dengan kontrol yang lemah dari DPRD kita, walaupun kebanyakannya orang Islam, kontrolnya lemah luar biasa. Jadi dalam hal ini kalau sampai kita percayakan kemaslahatan kita kaum muslimin kepada orang di luar Islam, ini merupakan spekulasi yang amat mengerikan, menakutkan. Kita tidak tahu bagaimana akibatnya di masa yang akan datang, perubahan yang bakal terjadi. Dahulu kita ingat bagaimana Singapura ketika sebelum terpisah dari Malaysia. Kemudian berpisah dari Malaysia dengan janji rakyat Melayu mendapatkan hak istimewa. Yang terjadi pada saat ini, kita jumpai bagaimana rakyat Melayu yang dulu terdapat di Paya Lebar, di daerah Gelang, di daerah Bedok, daerah yang bermacam-macam, sekarang dicerai-beraikan. Dalam satu apartemen, hanya satu orang Melayu. Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Tujuannya apakah pembauran? Sama sekali tidak. Melemahkan kekuatan mereka, melemahkan juga perkumpulan mereka. Dan kita lihat bagaimana rakyat Melayu di Singapura merupakan rakyat yang kondisi mereka amat tertinggal. Kalau kita masuk di jel-jel penjara, kita jumpai kebanyakan dari mereka justru rakyat Melayu. Kebodohan, kemudian kesempatan kerja, apalagi dalam pemerintahan di Singapura, mana mungkin hadirin sekalian seorang pemimpin dapat berasal dari kalangan Islam. Jangan harap, mustahil. Mustahil, padahal Singapura tadinya merupakan bahagian dari Malaysia yang diserahkan oleh Tengku Abdul Rahman kepada Lee Kuan Yew. Oleh karena itu, kalau sampai kita percayakan Jakarta
kepada orang di luar Islam, maka tanggung jawab kita di hadapan Allah amat besar. Sedangkan kepala rumah tangga tidak boleh kita serahkan kepada orang yang tidak beriman. Haram bagi wanita muslimah kawin dengan pria non-muslim. Kalau mereka mengatakan lebih baik kita kawin sama pria non-muslim yang adil daripada pria muslim yang tidak adil. Ini perbandingan yang edan. Seharusnya lebih baik dengan pria muslim yang adil bertakwa daripada orang Nasrani atau orang di luar Islam yang adil. Itu perbandingan yang setara. Yang adil dengan yang adil, yang zalim dengan yang zalim. Tapi yang jelas hadirin sekalian, kalau orang muslim sebenar-benarnya pasti dia jujur, pasti amanat, pasti jiwanya penuh dengan rahmat. Maka bahaya orang munafik yang berpakaian Islam tapi pribadi tidak lurus, ini yang berbahaya. Dan selama ini hadirin sekalian, kepemimpinan itu dimonopoli oleh jalur partai. Rakyat bukan memilih dengan pilihan mereka, tapi tergantung nama-nama calon-calon yang ditentukan oleh partai. Walaupun yang memilih wakil-wakil rakyat adalah rakyat, tetapi begitu terpilih, rakyat sudah tidak punya hubungan lagi dengan wakil-wakil rakyat mereka. Mereka berubah hadirin sekalian, terpisah dari rakyat, kehidupan mereka jauh dari, tidak berjuang untuk kepentingan rakyat, kecuali 1-2 orang mungkin yang masih ingat dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama ini kalau orang Islam yang naik nggak jujur, korup, bobrok, rusak, karena calon-calon yang diangkat itu memang calon-calon yang disiapkan untuk bisa bekerja sama dengan konglomerat hitam, dengan pejabat-pejabat yang korup, bukan calon yang baik, bukan calon yang dipilih oleh orang-orang Islam. Maka mulai saat ini jangan melalui partai lagi sudah. Ambil dari rakyat yang kita lihat jujur, baik, yang peduli terhadap masyarakat, yang tidak mementingkan dirinya, ramai-ramai kita angkat. Mau dia orang asalnya dari Jawa, dari Sunda, bahkan dari Cina, Muslim, Tionghoa, Muslim, taat pada Allah, kita siap untuk mengangkat diri. Yang penting beriman, loyalitasnya untuk Allah, Rasulnya, untuk umat, bangsa, negara, dan dia jujur, adil. Itu yang penting buat kita. Kita tidak berbicara mengenai etnik. Mau hitam, mau putih, mau Tionghoa, mau non-Tionghoa, apapun latar belakang suku mereka, yang penting dia beriman, bertakwa, jujur, adil, dialah yang layak kita angkat sebagai pemimpin kita. Adapun yang dipilih oleh partai selama ini siapa? Yang diangkat, yang ditonjolkan, orang-orang yang bisa kerja sama dengan mereka, membagi-bagi harta negara untuk kepentingan mereka, seperti membagi-bagi kue, wal iyadzubillah. Jadi kita ingin menjelaskan bahwa kita tidak berjuang untuk etnik, tidak berjuang untuk kelompok, untuk golongan, untuk ras, tapi kita berjuang untuk keimanan kita kepada Allah, Raja di Raja yang akan mengadili kita di hari kemudian nanti. Siapa yang mau menerima, alhamdulillah. Yang tidak menerima bukan tanggung jawab kita, kita serahkan urusannya kepada Allah. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pertemuan kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali pada hari Senin atau Selasa yang akan datang. Biiznillah, semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan muslimin, mukminin, mukhlisin, dan soleh, dijauhkan dari perbuatan nista. Dan Allah tutup hidup kita bersama keluarga kita, orang-orang tua kita yang beriman, dan saudara-saudara kita dalam keadaan muslimin, dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga Ahok atau Basuki ini bisa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beriman, bertakwa, jujur, adil, bekerja untuk kepentingan rakyat, saya orang yang pertama untuk mendukung dalam masalah ini. Tapi harus dibuktikan kejujuran, keadilannya. Nah, berkaitan dengan tuduhan korupsinya, kalau terbukti mau tidak ada seorang pun yang berhak melindunginya. Tapi kalau tidak terbukti, maka kita tidak boleh, karena kebencian kita memojokkan dan memfitnah orang lain melakukan perbuatan yang tidak benar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu